Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu keistimewaan saya duduk di antara dua guru saya, yaitu Ustadz Ali Mahdi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Mekah hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini ya? Alhamdulillah. Iya. Pangesane pun jenengan. Masya Allah. Kita duduk di salah satu di antara gambaran surga. Masya Allah. Walaupun memang surga itu tidak bisa kita bayangkan saja, nggak pernah terbetik dalam benak kita. Suara indahnya itu nggak pernah kita dengarkan di dunia. Artinya seindah-indah suara dunia itu belum bisa menggambarkan betapa indahnya suara di surga. Pemandangan seperti ini pun ya tak seindah pemandangan di surga. Nah dari itu kita insya Allah akan membahas satu tema tentang salah satu amalan yang mana sudah mulai ditinggalkan oleh seseorang, yang hukumnya fardu tapi sebagian orang meninggalkannya, yaitu tentang thalabul ilmi, yang mana kita tahu keutamaannya luar biasa, yang mana kita tahu ilmu inilah yang biidznillah ta'ala merubah peradaban di dunia ini. Dengan adanya ilmu, Masya Allah, teknologi berkembang. Dengan adanya ilmu, terciptalah teknologi-teknologi yang Masya Allah, sekarang haji bisa dengan pesawat, waktu lebih ringkas, Masya Allah, tentunya juga lebih simpel dan sebagainya, Ustaz. Nah, tatkala kita melihat ilmu dunia pun berkembang penting, Ustaz. Artinya mempelajari ilmu dunia itu penting gitu ya. Bagaimana dengan mempelajari ilmu agama yang akan mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Tentunya ini lebih penting, Ustaz. Maka ini kita perlu ngobrol nih kepada para ustadz nih tentang beberapa keutamaan ilmu agama yang pernah kami dengar, Ustaz. Yang pertama ke Ustadz Mekah dulu nih. Saya pernah mendengar nih, Ustaz, bahwasanya mempelajari ilmu agama itu merupakan wasilah seseorang bisa mendapatkan kemudahan meniti jalan menuju surga, Ustaz. Iya. Mungkin bisa Ustadz Mekah sampaikan, Ustaz, bagaimana, atau ada hadisnya atau bagaimana, Ustaz? Iya, betul, Ustaz, bahwa itu senada ya atau selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia di jalan tersebut untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju surga dengan sebab ilmu tersebut. Masya Allah. Kita semua tahu bahwa kunci surga ucapan la ilaha illallah. Namun la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Saya teringat akan ucapan Wahab Ibn al-Munabbih kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga, Ustaz. Nah, tapi kunci itu akan bermanfaat untuk bisa membuka sesuatu yang tertutup. Misalkan kunci pintu nih, bisa membuka pintu yang terkunci, yang tertutup dengan kunci tersebut jika kuncinya itu ada semacam geriginya gitu saja. Maka la ilaha illallah yang itu merupakan kunci surga disampaikan oleh Wahab Ibn al-Munabbih rahimahullahu ta'ala semacam itu, ada gerigi-geriginya. Artinya gerigi-gerigi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam ucapan la ilaha illallah. Tidak sembarang orang mengucapkan la ilaha illallah maka bisa masuk surga. Tapi di antara syaratnya adalah dia tahu, dia memiliki ilmu tentang ucapan la ilaha illallah. Apa saja kita mau lihat ibadah apa saja mesti harus didasari pakai ilmu. Sholat ada ilmunya, puasa harus ada ilmunya, kemudian berdagang ya juga ada ilmunya. Jadi semua jalan, semua amal ibadah yang mengantarkan seseorang menuju surga mesti harus dimiliki atau mesti harus ada ilmunya terlebih dahulu. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW tidak heran jika beliau tadi mengucapkan hal demikian, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan tuh menuju surga dengan wasilah ilmu tersebut. Oh iya, saya juga teringat Ustaz Ali ya. Ada perkataan nggak tahu nih ulama siapa ya, itu katanya
Bahkan ilmu itu didahulukan sebelum berucap, sebelum beramal, Ustaz. Iya. Itu kalau nggak salah perkataannya Imam Bukhari saja. Iya, betul. Yang beliau membuat bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi sebelum kita berucap kita harus mengilmui, Ustaz. Iya. Kira-kira ucapan ini bermanfaat atau enggak, benar atau salah gitu, Ustaz ya. Apalagi beramal. Nah, ya. Kalaupun bermanfaat, kalaupun baik, kira-kira momennya tepat apa enggak? Momennya tepat atau tidak, Masya Allah. Baik, sekarang ke Ustaz Ali nih, Ustaz ya. Saya juga pernah mendengar, Ustaz ya, masalah warisan, Ustaz. Ternyata para nabi pun meninggalkan warisan untuk umatnya, Ustaz. Dan kalau tidak salah itu bentuknya bukan dirham, bukan emas, Ustaz. Lalu bentuknya apa, Ustaz? Para nabi itu ketika mereka meninggal, mereka tidak mewariskan harta. Kalau zaman dulu dirham dan dinar, emas dan perak atau perak dan emas. Tapi mereka ketika meninggal, maka yang mereka wariskan adalah ilmu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu, orang yang mau belajar ilmu, orang yang mau lelah-lelah, berletih menghafal ilmu, kemana-mana mencari ilmu, bersabar di majelis ilmu, itu sejatinya sedang ngumpulin warisannya para nabi. Sedang ngumpulin warisannya para nabi. Masya Allah. Dahulu Abu Hurairah, beliau pernah ketika ke pasar melihat orang-orang sedang sibuk di pasar, Abdullah mengatakan, kenapa kalian masih di sini aja? Itu di masjid warisan Nabi sedang dibagi. Mereka heran, kok tumben-tumben ada pembagian warisan Nabi? Hanya mereka pergi ke masjid. Pada datang ke masjid. Iya. Masya Allah. Sampai di masjid, ternyata nggak mendapati apa yang Ada di benak mereka mungkin iya, gitu ya. Karena benak mereka adalah ya dinar, emas dan lainnya. Iya. Tapi setelah di masjid, ternyata yang mereka dapati adalah orang sholat, orang baca Al-Quran, orang belajar ini dan itu. Akhirnya mereka kecewa. Sesampainya ke pasar, bertemu dengan Abu Hurairah, mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, warisan mana yang dibagi? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ala ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa'inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Walakin warasul ilm. Masya Allah. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Berarti kalau kita itu mau mendapatkan warisannya para nabi, yaitu kita harus mau menuntut ilmu, Ustaz. Iya, harus. Masya Allah. Dan insya Allah itu adalah bekal yang cukup, Ustaz ya. Luar biasa. Ya artinya memang kalau kita punya harta, kita mungkin bisa membeli sesuatu. Maka dengan kita punya ilmu, kita bisa melakukan sesuatu yang insya Allah ya bisa menjadikan kita punya bekal cukup untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu di sini sebagai pengawal bagi dia. Pengawal bagi dia. Ada perkataan juga, Ustaz. Kalau kita punya harta, kita yang jaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, Ilmu yang jaga ya. Masya Allah. Oke, ke Ustaz BK lagi nih, Ustaz ya. Oke, Sat. Anak pernah mendengar, Ustaz. Ya, orang itu punya umur. Iya. Tapi punya batasannya, Ustaz. Betul. Mungkin nggak, Ustaz, orang itu umurnya sudah selesai. Sudah meninggal. Tapi punya potensi mendapatkan pahala yang mengalir, Ustaz. Kayak mengalirnya sungai ini, Ustaz. Allah. Ya. Sabar nih renang nih antum bilang gitu. Kan? Masya Allah. Habis ini soalnya kita renang ya. Harus, Sat, harus. Insya Allah. Ya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan terkait masalah investasi gitu. Investasi. Banyak orang yang bicara investasi dan seterusnya gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad, bahwa umur kita ini nggak panjang. Umur kita ini nggak panjang, paling lama 60, 70. Rasulullah SAW menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Jadi yang sudah 60, yang sudah 70 ini sudah masuk ke dalam kategori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nggak panjang. Kalau kita tanya itu sama orang-orang yang simbah-simbah yang mungkin umurnya 70 tahun, dengan waktu mungkin kita melihat 70 tahun itu waktu yang sangat lama, tapi bagi mereka ternyata ya Allah le, nembe wingi kayane le. Nembe wingi kayane. Saya ikut duwe putu, Iya. terus duwe apa namanya tuh? Buyut gitu. Buyut. Nggak kerasa cepat sekali. Kerasa. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Zamatal insan, apabila manusia itu meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu illa min salat, maka semua amalnya terputus dari dirinya. Sudah nggak bisa beramal lagi kecuali 3 hal.
Ya. Di antara yang disampaikan Rasulullah SAW adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan menjadi jariyah gitu saja, yang akan menjadi pahala terus mengalir seperti aliran sungai ini. Masya Allah. Sampai wallahu ta'ala alam, hanya Allah saja yang tahu. Jadi kalau misalkan Betul. seorang ngajarin orang lain kebaikan, anaknya katakanlah makan dengan tangan kanan, kemudian dilakukan, pahala Ustaz. Pahala. Kalau diajarkan lagi, Pahala lagi. Masya Allah. Saya punya anak 5 misalkan saja. Kemudian saya ajari anak makan dengan tangan kanan. Sampai seumur mereka menggunakan tangan kanan, kita dapat pahala. Selama itu pun dapat pahala. Dan mereka mengajari anak mereka, yang itu otomatis cucu saya, maka saya dapat pahala juga. Ustaz, kebayang ini Ustaz, kalau ada anak kita jadi guru, Masya Allah. kemudian ngajar di sekolah Ustaz, Ya Allah. ngajari kebaikan, muridnya 100. Ya Allah. Masya Allah. 100-nya itu ada yang jadi guru lagi. Masya Allah, punya murid 100 lagi. Ya, salam. Luar biasa. Jadi potensi ilmu ini besar Ustaz ya. Bahkan bukan hanya ketika masih hidup, setelah meninggal pun masih punya, Masya Allah ya, pahala terus menerus. Oke, yang keempat ini Ustaz, ada pertanyaan ya. Kita mungkin senang dengan tambahan Ustaz. Kadang kalau bisa ya dapat bonus gitu ya. Ada nggak sih Ustaz ya, ayat atau Al-Quran atau hadis salah satu yang menjelaskan bahwasanya para nabi itu minta tambahan kepada Allah Ustaz? Ada Ustaz. Dan mungkin ayat ini sudah banyak dihafal bahkan sama anak-anak kita yang mungkin masih TK atau masih duduk di SD. Masya Allah. Ayat tersebut berbunyi, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Nabi, Rabbi, wahai Rabbu, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Dan Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali dari tambahan ilmu, kecuali ilmu. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni malan, wahai Rabbu, tambahkanlah kepada aku harta, atau wa qur rabbi zidni makanatan, wahai Rabbu, tambahkanlah untukku kedudukan, dan seterusnya. Tidak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, wa qur rabbi zidni ilmu. Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbu, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini tentu menunjukkan akan betapa agungnya ilmu. Sampai-sampai Nabi SAW disuruh minta tambahan. Betapa pentingnya ilmu, betapa agungnya ilmu Ustaz. Sampai disuruh minta tambahan. Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ini ilmu Ustaz ya. Memang samudra ilmu ini luar biasa Ustaz ya. Baik, Ustaz mereka lagi nih Ustaz. Yang kelima nih Ustaz ya. Tanda Allah sayang kepada seorang hamba itu kan banyak Ustaz. Iya. Ya. Tapi kita butuh ini Ustaz ya, butuh pemahaman yang lurus. Apa tanda Allah sayang kepada seorang hamba itu? Allah kayakan hamba itu. Apakah tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah berikan jabatan, atau ada ciri-ciri lain Ustaz ya? Mungkin banyak orang Ustaz ya yang punya mindset bahwa harta, bahwa kedudukan itu adalah standar barometer Allah itu suka padanya, Allah kasih kemuliaan. Kalau rezekinya sedikit, rezekinya nggak banyak, bahasa kita mungkin tirakat terus gitu ya, ekonominya susah gitu ya, katanya ini Allah lagi nggak seneng sama saya. Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Apa kata Allah? Kalla, enggak demikian kondisinya. Jadi kalau ada orang yang dikasih kaya sama Allah, dikasih mudah rezeki sama Allah, kemudian dia mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakanku, maka salah. Yang mungkin rezekinya sempit, payah, tirakat gitu bahasanya, itu Allah hina sama Allah menghinakan saya, kalah kata Allah, enggak demikian. Apa sih standar barometer Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba? Rasulullah SAW yang menyampaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan pada seorang hamba, hamba ini dapat kebaikan. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba ini, yufaqihu fid. Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, mudahkan dia untuk faqih dalam masalah ilmu agama. Paham ilmu agama. Dan tentunya kan nggak mungkin seorang paham agama tanpa belajar, Ustaz. Tanpa bersusah payah gitu ya. Masya Allah. Jadi di antara tanda Allah sayang kepada seorang hamba,
Allah jadikan hamba itu senang dengan ilmu agama, faham dengan ilmu agama, Ustaz ya. Ini seharusnya gini, Ustaz ya. Kalau tidak salah ada hadis ya, Ustaz Ali. Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin fil akhirah atau kama qala Rasulullah sallallahu. Allah itu benci sama orang yang pinter dalam masalah ilmu dunia, tapi dia nggak ngerti masalah ilmu agama. Allah benci yang demikian. Semoga hadis ini menjadi motivasi, Ustaz. Kalau kita mungkin semangat cari ilmu dunia untuk bekal kita di dunia, untuk masa depan kita di dunia, maka ilmu agama itu masa depan kita di dunia, dan bukan hanya di dunia, Ustaz, tapi sampai di akhirat kelak, Ustaz. Jadi harusnya tumbuh semangat lagi untuk belajar ilmu agama. Apalagi kalau duanya kumpul, Ustaz. Masya Allah. Ilmu agamanya bagus, ilmu dunianya bagus, manfaat ini masalah ya. Luar biasa. Oke, Ustaz Ali lagi, Ustaz. Kita tahu, Ustaz ya, setiap orang pasti punya rasa takut. Ya, bahkan mungkin kalau ditanya secara jujur ya, setiap muslim lah, kamu takut gak kepada Allah? Pasti mengatakan takut, Ustaz. Ya walaupun pada prakteknya mereka menyelisihi jawabannya, masih mau bermaksiat dan sebagainya. Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Siapa orang yang paling takut kepada Allah, Ustaz? Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Iya. Tentunya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Paling mengenal Allah. Karena ada istilah tak kenal maka tak takut. Oh gitu, Ustaz. Baru dengar. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Istilah dari beliau ya. Masya Allah. Tak kenal maka tak takut. Tak kenal Allah maka tak takut. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Jadi orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan bagaimana kelak dia di akhirat, dia selamat atau tidak, dia mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla, itu para ulama. Maka semakin hamba itu mengenal Allah Ta'ala, dia akan semakin takut. Semakin hamba itu mengenal akan keagungan Allah, dia akan semakin takut. Dan takut kepada Allah beda dengan takut dengan binatang buas. Orang kalau takut dengan binatang buas, dia akan apa? Lari. Menjauh. Jauh. Berbeda dengan orang takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah, dia akan mendekat. Dia akan tunduk. Dia akan taat perintahnya. Dia akan menjauhi maksiatnya, biar Allah Ta'ala tidak murka sama dia. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya manzilatul inabah itu lebih tinggi daripada manzilatul taubah. Orang yang pertama taubat, tapi setelah taubat itu masih ada tugas berikut, yaitu inabah. Apa itu inabah? Inabah itu tunduk kepada Allah, lari menuju Allah, menjalankan perintah Allah. Setelah dia menyesal, taubat, teruskan menuju ke tahap berikutnya. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Rabb kalian, lari kepada Rabb kalian, tunduk kepada Rabb kalian. Kita mendekat kepada Allah. Setelah kita bermaksiat, kita takut akan Allah Ta'ala hukum kita, kita bertaubat. Setelah itu lanjutkan anibu ila rabbikum. Ada statement yang unik, Ustaz. Tak kenal maka tak takut. Wah, ini perlu kita tulis dalam kamus, Ustaz. Oke, saat ini close statement nih, Ustaz. Ya. Tentang keutamaan kalau misalkan ilmu dan iman ini ketemu, Ustaz. Wah, Masya Allah. Bukan hanya ilmu nih, ilmu sama iman ketemu, Ustaz. Iya. Tentu semuanya punya keutamaan, tapi kalau kumpul jadi satu orang, Ustaz, gimana keutamaannya, Ustaz? Saya pernah dengar Ustaz Ali Mahdi pernah bicara tuh. Ustaz Ali? Iya, pernah dengar. Mungkin beliau menukil juga dari salah seorang ulama. Saya lupa siapa. Ketika itu beliau berbicara hal ini di hadapan santri-santri para beliau. santri. Beliau mengatakan idza ijtama'a fil 'abdi al-iman wal ilm. Jika terkumpul pada seorang hamba iman dan ilmu wajabat lahur rif'ah kalau tidak salah. Masya Allah. Maka pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi urusan duniawi saja, orang berilmu itu Masya Allah lah. Seperti tadi Ustaz Ahmad menyampaikan, apalagi kalau dalam masalah ilmu agama, Allah pasti akan angkat selama dia hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Ustaz. Jadi intinya kalau ilmu dan iman berkumpul, Allah akan mewajibkan dia itu
mendapatkan makanah yang tinggi Ustaz ya. Dapatkan rif'ah Ustaz ya, tinggian. Baik, Masya Allah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian Aisyah, kemudian Abu Bakar, Imam Bukhari, Imam Muslim, kita jauh zaman kita dengan mereka. Iya. Tapi nama mereka sampai sekarang masih disebut. Bahkan ketika kita mengucapkan Abu Hurairah, terkadang kita tidak hanya mengucapkan Abu Hurairah saja, tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Doa. Masya Allah. Ketika kita bicara Imam Bukhari, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Masya Allah. Kenapa mereka mendapatkan seperti ini? Nama mereka diucap terus, jilan ba'da jil. Masya Allah. Setiap generasi menyebut nama mereka. Itu karena ilmu. Karena ilmu yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala angkat mereka karena ilmu yang mereka miliki. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali Ustaz ya. Sangat inspirasi sekali bahwasanya ilmu itu memang sangat penting Ustaz ya bagi dunia akhirat kita. Oleh karena itu, siapa yang berusaha untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu, insya Allah dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa kita insya Allah akan selalu mengajak jamaah semua untuk kebaikan. Di Ibnu Abbas ini PBDB sudah dibuka ya. Tentunya di Ma'had Ibnu Abbas akan diajarkan ilmu-ilmu agama. Maka dari itu yang punya putra-putri usia antara TK juga ada ya. Kemudian SD ada, SMP ada. Jangan ragu lagi. Silahkan titipkan anak-anak Anda di pondok kami. Insya Allah akan kami bimbing, kami didik insya Allah untuk senantiasa sibuk dengan ilmu agama. Semoga anak-anak kita akan melanjutkan estafet dakwah. Semoga anak-anak kita akan melanjutkan estafet ilmu ini sampai ke generasi-generasi berikutnya sehingga menjadi pahala yang besar untuk kita semua. Ustaz Ali, terima kasih kesempatan Ustaz ya. Ustaz Meka jazakallahu khair ya. Jangan kapok-kapok berbagi Ustaz ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.